Di awal film diperlihatkan seorang perempuan dan laki-laki yang sedang bermain. Film beralih ke 11 tahun kemudian diperkenalkan dengan Al-Grafi, seorang anak kaya di tengah hiruk-pikuk kota yang disuruh langsung pulang oleh ayahnya. Terlihat Al-Grafi yang tidak suka disuruh-suruh oleh ayahnya. Sen berpindah kepada sepasang orang tua yang berdebat akibat pekerjaan sang ayah yang terancam bangkrut, sedangkan anak mereka akan ulang tahun yang ke-17 dan tidak dapat merayakan seperti anak-anak lain. Tiba-tiba kedatangan tamu, sebut saja Pak Daksa, pemimpin perusahaan yang belasan tahun tempat mereka bekerja. Pak Daksa mengelehkan tentang perusahaannya yang hampir bangkrut, cabang-cabang ditutup juga penghasilan berkurang. Di tengah percakapan mereka diperkenalkan anak dari sepasang suami istri itu yang bernama Naya. Dan ditanya umurnya berapa, Naya menjawab 17. Seketika Pak Daksa teringat sesuatu dan langsung beranjak pulang tanpa sempat menikmati teh suguhannya dan bilang itu hanya masalah kecil. Sen berpindah ke rumah Al-Grafi, berdebat sehari-hari, mungkin sudah hobi mereka, karena pemikiran yang tak sejalan. Sang ayah ingin anaknya mengikuti jejak ayahnya dan sang anak bercita-cita ingin jadi gamer profesional. Bahkan Al-Grafi sampai dikeluarkan dari sekolahnya di Amerika. Sang ayah lalu pergi ke tempat kerja, sedangkan ibunya menasehatinya. Terlihat sekilas Pak Daksen yang sedang merencanakan sesuatu di tempat ia biasa bekerja. Di rumah Nayang, Ayat dan ibunya membuat surprise ulang tahun ke-17-nya, tetapi ketika Naya hampir meniup lilinnya lampu mati, karena sang ayah lupa membeli token listriknya, hampir saja berdebat dengan sang ibu tetapi akhirnya bisa merayakan ulang tahun Naya dengan luar biasa. Pagi harinya Pak Daksa yang tidak lain adalah kakek dari Al-Grafi mengumpulkan Ryan, sang ayah dan ibu untuk membicarakan sesuatu. Ternyata yang dibicarakan adalah perihal penjodohan Al-Grafi dan Naya, yang menurut perhitungan Pak Daksa adalah keberuntungan yang besar. Pak Daksa bilang, selama masih hidup keputusan ada di tangannya. Malam harinya, Pak Ryan mengajak Al-Grafi ngobrol perihal penjodohan itu. Tentu saja Al-Grafi menolaknya karena dia belum berpikir untuk pernikahan. Lagi pula dia dan Naya hanya cinta monyet saja dan waktu kecil hanya kebodohannya semata. Keesokan harinya Pak Daksa bertemu dengan ibu Naya yang meminta untuk cucunya dijodohkan dengan putrinya dengan alasan ekonomi dan menyelamatkan masa depan mereka. Ibu Naya menyetujui, tapi harus berkomunikasi dengan Naya terlebih dahulu. Pak Daksa berdalih kalau itu tugas ibu Naya untuk meyakinkan Naya tentang perjodohan ini. Ketika makan malam, ibu Naya membicarakan pertemuannya dengan Pak Daksa pagi hari tadi yang ingin menjodohkan mereka. Tentu saja Naya menolak dengan alasan dia masih muda
dan ingin menikmati masa muda terlebih dahulu sebelum menikah. Naya berkata mentang-mentang mereka orang kaya dan bos ibunya tidak bisa mengatur sesuka hati mereka, dan ini adalah hidup Naya sendiri. Ibu Naya berpura-pura sakit saat diintip oleh Naya dan sang ayah agar semuanya berjalan lancar. Tentu saja Naya galau karena melihat keadaan keluarganya. Pagi harinya di sekolah Naya kedatangan murid baru. Tentu saja Algrafi yang sekelas dengan Naya. Sontak Naya kaget karena dia adalah Algrafi orang yang akan dijodohkan dengannya. Saat istirahat, Algrafi mengajak Naya untuk membicarakan tentang kakeknya yang memiliki ide untuk perjodohan mereka dan segera mengadakan makan malam keluarga. Algrafi langsung to the point untuk tidak mau dijodohkan dengan Naya dan Naya pasti mau-mau aja. Tetapi Naya menyangkal itu karena dia juga tidak mau untuk perjodohan ini. Algrafi mengingatkan karena tidak ada yang bisa menolak keputusan kakeknya dan langsung pergi begitu saja. Pulang sekolah teman Naya mencoba mendekati Alga karena lusa ada ujian matematika dan memperkenalkan sebagai Kal yang ternyata adalah temannya di dalam dunia game. Makan malam keluarga pun terjadi. Pak Daksa menayangkan video kilas masa kecil mereka yang berjanji akan menikah. Ibu Naya memberi kode untuk mengiyakan perjodohan ini. Akhirnya perjodohan akan dilanjutkan tanpa paksaan, kata Pak Daksa. Setelah makan malam keluarga, Naya di rumah menangis sejadi-jadinya. Lalu ia pun menelpon Kal sahabatnya. Naya bercerita kalau dia dijodohkan dengan Algre dan dia membenci itu. Kal sontak kaget dengan keadaan sahabatnya itu dan memintanya untuk bercerita sedetail mungkin. Keesokan harinya, ketika Naya berbincang dengan Kal sahabatnya, tiba-tiba Algra muncul di depannya dan mengajaknya bertemu sore hari antar dengan alasan yang kurang jelas. Setelah Naya menunggu lama, muncullah Algra tanpa merasa bersalah sedikit pun. Algra memesan es krim untuk dimakan berdua, karena kalau hatinya adem pikirannya juga ikut adem. Ternyata Algra memiliki rencana untuk membatalkan rencana perjodohan ini. Algra akan bilang ke kakeknya, yaitu Pak Daksa, setiap weekend mereka akan ngedate. Belum jelas kelanjutan rencananya apa. Sen berpindah ke rumah Algra. Dia bersiap untuk menjalankan rencananya. Pak Daksa menghampirinya untuk menyarankan buku percintaan Romeo dan Juliet karya Shakespeare. Ditanya dia mau pergi kemana. Mau ngedate sama Naya, jawab Algra. Di rumah Naya, Algra berpamitan kepada orang tua Naya untuk pergi ngedate. Tapi tiba-tiba ada tetangga Naya yang datang untuk memberi nasi kuning syukuran anaknya yang baru saja lahir. Di sini diperlihatkan rencana mereka sebelumnya, yaitu membuat orang tua Naya tidak suka pada Aga karena sifatnya dan akan membatalkan perjodohan mereka. Alga kumat mah. Mah, cucu, oh cucu, cucu. Punya kepribadian ganda yang suka tiba-tiba jadi bayi gitu. Cucu. Mau cucu. Ini loh, Pak. Dia anak gila. Dia mana mau minta susu sama aku? Kenapa sih, Kak? Cucu, cucu. Mau cucu, mau cucu. Setelah ditonjok oleh omnya Naim, Algra segera diobati dan menyalahkan Naya yang tidak menahan omnya, tetapi Naya berdalih karena itu rencana Algra. Mulai sekarang Naya yang akan beraksi untuk membuat orang tua Algra tidak setuju. Di sisi lain, Ibu Naya melapor kepada Pak Daksa tentang kejadian yang barusan dialaminya.
Tetapi Pak Daksa mengetahui itu hanya akal-akalan Alger agar perjodohan itu batal. Berganti kepada Naya yang beraksi, kini dia membawa cowok yang entah siapa dan berbicara kepada orang tua Algra bahwa dia hamil dan memberikan hasil uus kepada mereka. Ketika semua akting cowok itu hampir gagal, tiba-tiba Naya menangis dan meminta maaf seolah-olah itu benar-benar terjadi. Lalu sang cowok pun izin untuk pergi ke toilet. Pak Daksa pun mengikuti cowok itu ke toilet dan menanyai diberi berapa oleh Nain. Cowok itu pun menjawab kalau tidak diberi apa-apa. Pak Daksa pun menawari uang 5 juta, tetapi ia harus bercerita apa yang terjadi sebenarnya. Di tengah cerita itu, Naya memergoki cowok itu cerita yang sebenarnya kepada Pak Daksa. Tetapi apa boleh buat, semua itu sudah terlambat. Dia sudah cerita semuanya kepada Pak Daksa. Semuanya pun berakhir sia-sia. Esok harinya Algra berbincang dengan Kal dan menceritakan keluh kesahnya dan muncullah ide kalau sebelum perjodohan itu dia sudah mempunyai pacar dan Kal inilah yang akan berakting seperti pacar Algra. Berangkatlah Algra dan Kal ke rumah Naya dan meminta maaf kepada orang tua Naya jika mereka berpacaran sebelumnya, akan tetapi jika mereka masih ingin melanjutkan perjodohan itu, Kal tidak ingin mengganggunya. Lagi-lagi Ibu Naya menanyakan kepada Pak Daksa perihal Algra yang sudah memiliki pacar sebelum perjodohan mereka. Pak Daksa tak kehabisan akal. Dia menelpon cowok yang kemarin dibawa oleh Naya, sebut saja Dandi. Dandi menjanjikan untuk menjawab semuanya, tapi dengan syarat uang 20 juta. Pak Daksa pun mengiyakan tawaran itu. Dengan sekejap mata Pak Daksa mendapatkan informasi apapun yang dia inginkan tentang Kal melalui Dandi. Berpindah ke rumah Algra, sang kakak yang tidak ada di rumah. Algra menanyakannya kepada asisten rumah tangga, dan ternyata Pak Daksa sedang menonton teater. Ayah Algra juga menanyakan hal yang sama lalu pergi ketika ada seseorang menelponnya. Sekilas diperlihatkan chat antara Algra dan Kal tentang sepupu Kal yang bisa hack. Dan ada proyek besar yang ditawarkan oleh Algra. Saat ini di ruangan ada Pak Daksa, ayah Alger dan Ibu Naya yang sedang membicarakan transaksi uang senilai 1 miliar ke rekening ayah Naya. Karena ada bukti transaksi yang jelas dan yang bisa mengakses hanya Pak Daksa dan ayah Alger, bagaimanapun Ibu Naya adalah sekretaris Pak Daksa. Ayah Algra meminta uang itu kembali jika tidak akan segera dilaporkan ke polisi. Tetapi Ibu Naya menyanggah adanya transaksi itu. Walaupun begitu, Pak Daksa hanya percaya pada data. Miliar yang masuk ke rekeningnya, dan ketika dicek lagi ternyata tidak ada uang masuk sama sekali. Akhirnya Ibu Naya mengambil kesimpulan ini adalah cara mereka mengendalikan hidup mereka. Seketika Naya datang dan ibunya langsung ketus bahwa mereka harus putus sekarang dan tidak lagi merestui mereka berjodoh. Keesokannya di sekolah, Naya marah kepada Alge
Karena kejadian kemarin membuat keluarganya hancur dan mengingatkan kepada Algra keluarga mereka, walaupun miskin tidak akan makan uang haram sedikit pun, dilerai oleh Carl yang tiba-tiba datang. Algra yang tidak tahu hal tersebut, langsung pergi begitu saja. Di kelas, Naya bercerita kepada Carl kalau perjodohan itu dibatalkan. Tak disangka Carl pun senang mendengar itu dan mengakui bahwa dirinya sudah naksir Algra sejak lama, dan akhirnya dia bisa mengejar Algra karena perjodohan itu batal. Kembali ke rumah Naya, berpapasan dengan ayah Naya yang menjual mobil dengan alasan ibunya dipecat dan kontrakan yang jatuh tempo. Naya meminta maaf kepada ayahnya karena selama ini telah membebani keluarganya saja. Tanpa disadari ibunya yang sedari tadi memperhatikan percakapan mereka pingsan dan jatuh di tempat. Naya yang tidak masuk sekolah ternyata merawat ibunya yang sakit dan membuatkan sushi seperti yang ibunya bawakan dulu. Terkejut dengan ayah Naya yang tiba-tiba datang ke sekolah, Algra pun mengikutinya ke ruang guru dan menguping apa yang sedang dibicarakan ayah Naya. Ternyata ayah Naya meminta keringanan biaya karena ekonomi keluarga mereka yang sedang di ujung tanduk. Naya pun bekerja di restoran dekat rumahnya. Algra yang mendengar hal tersebut sontak kaget dengan keadaan keluarga mereka. Mengganti kerugian yang dialami restonya itu tanpa digaji, karena Algra tahu Naya sedang mengalami kesusahan masalah ekonomi. Sekilas Carl melihat Naya sedang beristirahat kerja. Nadia dan Algra tiba-tiba dihampiri oleh sang manajer yang mengeluhkan chefnya tidak bisa datang karena sakit padahal banyak reservasi yang belum selesai. Algra berinisiatif mengajukan Naya sebagai chef pengganti dengan syarat jika pelanggan suka dengan masakan Naya, maka dia akan bergantian dengan chef utama untuk masalah dapur. Bersiap untuk istirahat, Algra memikirkan kejadian tadi ketika dia ngobrol dengan Naya tentang cita-cita. Algra menceritakan tentang dirinya yang ingin jadi gamer dan orang tuanya yang tidak setuju dengan itu. Naya pun mengiyakan karena cita-cita itu harus besar. Karena setiap cita-cita mencerminkan orang yang akan menjadi manusia kecil atau manusia besar. Jadi Naya mengingatkan Algra untuk memiliki cita-cita yang memiliki impact untuk banyak orang. Keesokan harinya di kelas, Algra memberikan vitamin dan mengingatkan Naya untuk menjaga kesehatan. Sebagai balas budi Naya terhadap Algra, Naya membawakan sushi buatannya khusus untuk Algra. Ketika dicoba oleh Algra, dia pun kaget. Karena rasanya yang sangat enak, Algra pun memutuskan untuk mengusulkan menu baru restoran itu, sushi buatan Naya. Dia pun mengusulkan untuk memberi nama Nayagra sebagai singkatan Naya dan Agrafi. Nampaknya benih-benih cinta mulai merasuki mereka berdua, yang akhirnya saling mencari barang pemberian sewaktu mereka kecil.
Pada akhirnya mereka menemukan cincin masing-masing. Di sekolah mereka pun bertemu lagi saat olahraga. Naya dipanggil oleh temannya dan segera pergi. Kal pun menghampiri Algra karena cemburu dan menanyakan apakah Algra menyukai Naya. Karena Kal tahu perbuatan Algra terhadap keluarga Naya, maka ia meyakinkan hal itu. Rel berdengus kalau dia tidak bisa mendapatkan Algra, maka Naya juga tidak akan mendapatkan Algra. Shen beralih ke rumah Alga yang sudah berkumpul semua keluarganya. Dia mengakui semua kesalahannya dan meminta maaf atas semua yang terjadi. Keluarganya pun kaget mendengar pengakuan dari Alga. Sang ibu lalu meminta Alga untuk mengakui semua kesalahannya di depan Naya. Alga juga mengakui kalau dia sudah jatuh cinta pada Naya. Pada keluarga Naya. Setelah Algra mengatakan semuanya, yang ada malah disuruh pulang, walaupun dia juga menyatakan perasaannya kepada Naya. Algra pulang dengan tangan kosong dan tidak mendapatkan permintaan maaf keluarga Naya. Sebagai permintaan maaf yang tulus, keluarga Algra pun datang ke rumah Naya dan meminta maaf lagi, tetapi tidak seperti yang diharapkan. Mereka disuruh pulang karena keluarga Naya masih sakit atas perlakuan Algra. Di luar rumah Naya, Pak Daksa mendapat sebuah telepon dari rekan bisnisnya. Pak Daksa menawarkan seorang pekerja yang tidak lain, tidak bukan, adalah Ibu Naya. Di kelas, Naya ditelepon oleh Kal yang tidak masuk sekolah. Kal meminta tolong agar izin kepada wali kelas dan menanyakan keadaan orang tuanya. Orang tua Naya yang sekarang sudah mendapatkan pekerjaan. Alga yang tidak sengaja mendengar percakapan mereka tersenyum karena keluarga Naya sudah pulih. Malam hari di rumah Alga. Alga menunjukkan hasil dari pertandingan game online yang dia ikuti dan berhasil mendapatkan juara. Dia pun mengatakan di depan semua keluarganya impian dia sekarang bukan hanya menjadi gamer profesional, tetapi membuat perusahaan game yang membuat semua orang senang sesuai dengan yang dikatakan Naya tempo hari. Algra meminta agar sekolah lagi di Amerika dan berjanji akan membuat mereka bangga. Di tengah-tengah obrolan itu, kakeknya menyetujui dengan syarat dia harus dijodohkan dengan orang baru lagi, di samping ayah Algra yang tidak setuju, tapi bisa apa mereka. Semua keputusan ada di kakeknya Algra. Di kantor Pak Daksa tamu tiba-tiba datang, ternyata itu adalah Ibu Naya. Dia tahu yang menawarkan pekerjaan itu adalah Pak Daksa dan Ibu Naya bersedia bekerja lagi di perusahaan Pak Daksa. Ibu Naya tidak mau menyimpan dendam agar hidupnya lebih tenang. Di rumah Naya, ibunya berbincang dengan Naya tentang perjodohan Algra yang baru. Jika dia tidak datang, maka disangkanya dia masih memiliki rasa terhadap Algra. Naya pun mengiyakan ajakan ibunya untuk datang. Hari pesta pun tiba. Naya yang tidak kuat melihat Algra bersama dengan wanita lain lari keluar. Di tengah jalan Naya dicegat oleh Algra yang akan pergi ke acara. Ternyata acara itu adalah untuk Algra dengan Naya. Algra bercerita jika orang tua mereka menikah menurut perhitungan kakeknya adalah bohong, karena ibu Algra mengubah tanggal lahirnya
agar kakak mereka menyetujui pernikahan mereka. Sang kakak pun kecewa dengan mereka, tetapi pada akhirnya semuanya baik-baik saja. Ketika Algra menyatakan cintanya untuk kesekian kalinya, Naya menolak Anta dengan alasan yang kurang jelas. Algra ditolak di depan banyak orang, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya diam dan melihat Naya pergi. Di tengah kegalauannya, Algra mendapat pesan dari manajer resto yang marah-marah karena seragamnya dicoret-coret. Lalu Pak Manajer memberikan seragam itu kepada Algra dan di situ tertulis "Aku terima". Pak Manajer pun segera pergi setelah mengatakan itu. Tetapi ketika Algra berbalik badan, dia melihat Naya. Naya pun mengaku kalau itu yang menulis dia. Akhirnya mereka pun kiu-kiu cukuruku. Gra, dengerin aku. Aku mau momen ini di antara kita berdua aja. Karena yang paham perasaan kita cuman aku dan kamu. Gak jadi ke Amerika kan? Soal itu, Eyang pasti bakal marah banget. Karena semuanya udah disiapin. Jadi maksudnya aku bakal kehilangan kamu. Kamu tenang aja.